Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang, tanggal 29 bulan Juli 2023. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih kami diberi kesempatan mempelajari firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk menguraikannya. Inilah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus memberitahukan kedua kalinya kepada murid-muridnya tentang penganiayaan dan kematiannya yang akan dialaminya. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32. Kemudian Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Lukas pasal 9 ayat 43 sampai 45. Kita hanya baca ayat yang terdapat di Markus pasal 9 ayat 30 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka atau muridnya tidak mengerti perkataan itu. Namun segan menanyakannya kepadanya. Amin. Demikianlah pembacaan. Saudara sekalian, ini adalah kedua kalinya Tuhan Yesus dengan terus terang memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami penganiayaan, akan mengalami kematian di kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. Nah, hal ini sangat penting karena tidak lama lagi peristiwa Tuhan Yesus akan mengalami kematian dan kebangkitan itu akan terjadi. Supaya murid-muridnya sudah siap batin atau hati atau mental mereka bahwa pada satu saat guru yang mereka cintai, yang mereka hormati itu akan mati dibunuh. Supaya kejadian nanti tidak membuat mereka panik atau bingung, supaya mereka ada persiapan di dalam hati mereka. Nah, saudara sekalian, sebelum peristiwa ini, Tuhan Yesus sudah pernah satu kali terang-terangan beritahukan kepada muridnya bahwa dia akan mengalami kematian dan kebangkitan. Pada waktu itu, Petrus menarik dia dan berkata, Tuhan, sekali-kali jangan hal ini terjadi dalam dirimu. Tetapi Tuhan Yesus menolak dan berkata, Hai iblis, mundurlah daripadaku, karena engkau tidak menuruti kehendak Allah, tetapi menuruti kehendak manusia. Nah, saudara sekalian, jadi sekarang Tuhan Yesus kedua kalinya dengan jelas dan terang-terangan beritahukan kepada muridnya bahwa dia akan mengalami penganiayaan, kematian dan kematian. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian itu. Jadi saudara sekalian, tetapi pada waktu itu murid-murid itu belum sangat mengerti tentang hal yang diucapkan oleh Yesus itu. Namun mereka juga tidak berani menanyakan hal itu lebih jelas kepada Tuhan Yesus. Mungkin peristiwa yang pertama kali ketika Yesus beritahukan hal ini kepada mereka, Petrus mencegah dia.
Pada waktu itu Yesus dengan tegas ya berkata kepada Petrus, "Hai iblis, mundurlah daripadaku." Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus itu tahu bahwa waktunya sudah tiba. Waktunya sudah tidak banyak lagi. Dia akan menghadapi kematiannya di Yerusalem. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus dikatakan melewati daerah Galilea. Karena di Galilea banyak pengikutnya. Yesus tidak mau orang tahu dia sedang melewati daerah mereka. Untuk apa? Kenapa Tuhan Yesus tidak mau orang banyak itu mengetahui kedatangannya di Galilea? Tetapi dia melewati Galilea itu. Karena Yesus tahu dia tidak lama lagi dia akan mati di kayu salib. Dia ingin menyiapkan hati murid-muridnya. Dia ingin memakai waktu yang lebih banyak untuk menjelaskan tentang kebenaran dia akan mati di kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak mau khalayak ramai itu mengganggu dia. Dia tahu bahwa pendidikan atau memberitahukan atau ajaran dia kepada muridnya itu sangat penting. Sangat penting. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menghindari orang banyak supaya mereka tidak mengganggu acaranya untuk memberi penjelasan kepada murid-muridnya. Saudara sekalian, murid-muridnya pada waktu itu belum betul-betul mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena di dalam benak mereka masih punya konsep Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah, yang akan mendirikan kerajaan di dunia ini. Yesus akan menjadi raja, dan mereka sebagai murid-muridnya akan menjadi pembesar-pembesar di dalam pemerintahannya, di dalam istananya. Oleh sebab itu mereka sampai waktu itu masih punya konsep yang demikian. Oleh sebab itu Yesus perlu lebih banyak waktu untuk menjelaskan tujuannya dia datang ke dunia ini. Bukan menjadi raja di dunia. Bukan ingin mendirikan kerajaan di dalam dunia ini. Tetapi dia datang adalah untuk menjadi juru selamat dunia. Dengan cara mati di kayu salib. Mencurahkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Untuk mengganti kita, saudara dan saya, menanggung siksaan hukuman dosa di atas kayu salib. Supaya kita dibebaskan, kita diselamatkan oleh kematiannya di kayu salib. Nah, saudara sekalian, murid-muridnya pada waktu itu belum sangat mengerti akan hal itu. Mereka masih punya konsep orang Yahudi yang lain, yaitu Mesias, juru selamat yang diutus Allah, akan mendirikan kerajaan di dunia ini, akan memimpin bangsa Israel atau orang Yahudi, mengadakan pemberontakan melawan pemerintah Romawi, penjajah mereka pada waktu itu. Jadi inilah yang harus Tuhan Yesus memperbaiki pikiran mereka, konsep mereka yang keliru itu. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itulah Tuhan Yesus menghindari khalayak ramai. Tidak mau orang banyak mengganggu dia. Dia mau memakai waktu yang lebih banyak untuk mengajari murid-muridnya. Supaya murid-muridnya sungguh-sungguh mengerti tujuannya datang ke dunia. Bukan menjadi raja di dunia, tetapi adalah mati di kayu salib, menanggung dosa manusia. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ingin memakai lebih banyak waktu untuk mengajar kepada murid-muridnya. Dan dia tahu waktunya itu sudah tidak banyak. Kita tahu itulah peristiwa terakhir kali Tuhan Yesus sedang menuju kepada salibnya yang ada di Yerusalem. Nah, saudara sekalian, dari peristiwa ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama kita melihat
Kematian Tuhan Yesus di kayu salib bukanlah suatu hal kebetulan atau hal yang terpaksa terjadi. Tetapi itu sudah direncanakan oleh Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus datang menurut kehendak Bapaknya, mati di kayu salib. Jadi ini adalah rencana Allah. Sudah beribu-ribu tahun Allah merencanakan ini dan sekarang sedang digenapi. Nah, saudara sekalian, kedua pelajaran bagi kita. Murid-murid itu memerlukan lebih banyak waktu untuk mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang kematian dan kebangkitannya. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah guru yang terbaik, guru yang paling agung. Tidak ada guru yang lebih baik dari Tuhan Yesus. Toh murid-muridnya masih perlu waktu mencerna apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, demikian juga kita perlu waktu untuk mempelajari firman Tuhan di dalam Alkitab. Alkitab sepertinya buku sederhana. Anak SD 4 bisa baca dan mengerti. Tetapi profesor-profesor, orang-orang yang pintar seumur hidup belajar di Alkitab pun tidak bisa mengerti dengan keseluruhannya. Oleh sebab itu kita harus rendah hati, belajar dengan rendah hati. Mohon Roh Kudus membuka hati kita untuk mengerti firman-Nya. Tidak ada seorang pun yang boleh berkata bahwa dia sudah mengerti seluruh kebenaran di dalam Alkitab. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ngerti karena Allah tidak membukakannya untuk kita. Tetapi apa yang perlu kita tahu, Tuhan akan memberitahukan kepada kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk mati di kayu salib. Inilah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Banyak orang menganggap ini cara yang aneh, tetapi itulah yang direncanakan Allah. Allah yang maha bijaksana. Dia tahu cara bagaimana yang dapat menyelamatkan kita manusia, yaitu dengan mengutus Yesus, anaknya yang tunggal, menjadi manusia, mati di kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan Yesus harus menjadi manusia. Karena Yesus itu adalah anak Allah, dia adalah Allah sendiri. Yesus itu sebenarnya nggak bisa mati, karena dia Allah, dia roh. Tetapi demi untuk menyelamatkan kita, dia datang ke dunia menjadi manusia, berdarah dan daging, mempunyai jasmani sehingga dia dapat mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi puji Tuhan, hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, membuktikan dia adalah Allah yang datang dari surga menjadi manusia. Selesai penyelamatannya untuk manusia, maka dia kembali ke surga. Saudara sekalian, inilah cara Tuhan menyelamatkan kita. Yesus Mesias datang tidak angkat senjata melawan pemerintahan Romawi, memimpin bangsa Israel memberontak bangsa Romawi, tetapi dia datang dengan cara mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Inilah dua ayat Alkitab yang memberitahukan kepada kita bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Bahkan hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Saya bacakan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini adalah Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain
yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini beritahukan hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Kemudian Kisah Rasul 16 ayat 31. Demikian jawab mereka. Mereka ini adalah Paulus dan Silas ketika di dalam penjara di Filipi. Mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percaya kepada Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kiranya Tuhan menolong kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapat hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, engkau datang ke dunia bukan mendirikan kerajaan di bumi ini, bukan mengadakan pemberontakan melawan penjajah Romawi, tetapi engkau datang menjadi manusia. Engkau mati di kayu salib. Tetapi pada hari yang ketiga, engkau bangkit membuktikan bahwa engkau adalah Allah. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami, setia kepada engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita, sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Amin.